يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Samsul Haryam Japasaribu. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPTD SMP Negeri 1 Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BES 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521101065. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di kelas 8 dengan tema sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selanjutnya kepada kami untuk melanjutkan pembelajaran kita, sebelumnya kita baca ayat pendek dulu. Ayat pendeknya kita baca Al-Fatihah saja ya. Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi ada semuanya? Ada, Pak. Tapi Bapak cek juga hadirannya ya. Ya, Pak. Baik, yang pertama Aisyah Rani Situmea, Hadir, Pak. Arma Lestari, Hadir, Pak.
Adelia Putri Situmea, Adinda Putri, Anissa Jessica Tagalog, Dies Ramadhani, Rafi Ardiansa Situmea, Revalina Simanjuntak, Yos Marianti Pasaribu, ada. Yolanda Maya Alfitri, Saputra Lumban Tobing, Falkao. Alhamdulillah ternyata hari ini kita pun semuanya tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang Alhamdulillah. Jadi pada kami untuk menambah rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila NKRI harga mati. Semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Buku tulisnya dan pulpennya disiapkan di atas mejanya supaya pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Siap semuanya, nak? Siap. Jadi untuk itu kita akan memulai materi kita ini dengan materi sholat jenazah. Sebelum sholat jenazah, minggu lalu kita mempelajari materi sholat gerhana dan sholat istiqoroh. Ada yang belum paham mengenai sholat gerhana? Semua sudah paham? Mengenai sholat istiqoroh sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sholat jenazah. Ada yang tahu apa itu jenazah? Siapa ayo? Coba kamu. Apa itu jenazah? Jenazah adalah orang yang sudah meninggal. Iya, jenazah adalah orang yang sudah meninggal atau sudah wafat. Jadi di sini materi kita hari ini adalah sholat jenazah. Ya. Ada yang sudah pernah melaksanakan sholat jenazah? Belum. Atau sebelumnya kamu sudah mengetahui mengenai sholat jenazah? Belum. Jadi untuk hari ini materi kita adalah tentang sholat jenazah. Mudah-mudahan anak-anak kami yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dapat paham. Oke? Ya, kita mulai mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah. Di sini ada pengertian mengenai sholat jenazah. Nampak kan? Jelas. Jadi untuk itu kita suruh dulu teman kita membacakan. Coba dulu kamu sudah membacakan mengenai pengertian sholat jenazah. Bacalah, kuat suaranya ya. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada ruku dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Iya. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah yang muslim. Di agama lain tidak ada yang namanya sholat jenazah. Yang diadanya pada yang untuk yang beragama Islam. Kemudian pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk dan sujudnya. Untuk sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Itulah perbedaannya dengan sholat-sholat yang lain seperti sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat hari raya Idul Fitri, atau sholat satu lagi Idul Adha. Itu kan semuanya
pakai pakai Sujud. Di sholat jenazah tidak ada. Yang ada hanya 4 kali Takbir. takbir. Berapa kali takbir? 4 4. kali takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Kalau ini tetap ada di sholat apapun ya, salam itu tetap ada. Contohnya salam yang sebelah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau munfarid. Tahu ini apa munfarid? Tidak tahu. Munfarid ini artinya adalah sendiri. Dengarkan. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Iya, dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Tapi misalnya itu dilaksanakan dengan 3 saf. Tapi kalau boleh lebih banyak lagi safnya. Mau berapa orang tapi lebih banyak sih. Kalau sedikit orangnya dibuat 3 saf. Kalau banyak orangnya lebih banyak pahalanya yang didapat. Jadi untuk itu cara berjamaah atau munfarid contohnya hanya seorang diri. Contohnya kita di luar sana kan. Jadi kamu nggak bisa lagi membawa temanmu ini. Hanya sendiri berdua di situ sama mayatnya. Nggak mungkin kau menanam bangkai kan, bangkai hewan gitu. Terpaksa karena kalian sesama muslim, terpaksa kalian melaksanakan sholat jenazah secara munfarid, secara seorang diri. Sudah paham kan? Sudah paham mengenai ini pengertian sholat jenazah? Sudah paham. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya ya, mengenai hukum sholat jenazah. Mengenai hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah ada fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah. Iya, Pak. Pengertian fardu kifayah ini ada di mana? Hukumnya adalah apabila ada seseorang yang meninggal, maka dia itu wajib untuk dilaksanakan fardu kifayahnya. Seperti satu, apa coba? Ada yang tahu? Belum kan? Biar Bapak jelaskan. Satu, contohnya memandikannya. Kalau laki-laki meninggal, boleh tidak perempuan yang memandikan? Tidak. Kalau perempuan meninggal, boleh tak laki-laki memandikan? Tidak. Jadi terpaksa wajibnya adalah laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Dan kedua, mengkafaninya. Ya, mengapa? Mengkafaninya. Boleh tidak pakai baju biasa ini untuk kita buat Islam? Tidak kan? Terpaksa ada kain khusus yang namanya kain kafan. Keempat, menyolatkannya. Kenapa masalah suara? Menyolatkannya. Dan kelima terakhir adalah memakamkannya atau menguburkannya. Jadi di sini ada ayat yang mana di sini adalah habis riwayat Bukhari dan Muslim. Man syahidal jannata hatta yusalla 'alaiha walahu qiratun wa man syahidah hatta tarfan kana lahu qiratan kila wa mal qiratan qalamin sul jabalani al-ajamain. Habis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Di sini yang artinya ya, dari ayat tersebut memiliki arti barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, sampai ia hanya menyaksikan loh, hanya menyaksikan. Sedangkan menyaksikan saja kita sudah dapat pahala. Iya kan? Hanya kita lihat orang menyolatkan. Berarti kita pengen tahu kan? Kita pengen dapat pahala kan? Iya. Hanya menyaksikan ya, ini masih menyaksikan. Nanti kita lanjut ya, kedua ya. Maka baginya 1 kilo. Tahu kilo? Nanti kita jelaskan. Masih menyaksikan loh. Kita sudah dapat 1 kilo. Lanjut. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, berarti dari awal sampai selesai, maka baginya ada 2 kilo. Belum tak kilo kan? Nanti kita jelaskan. Ada yang bertanya, apa itu kilo? Pasti kamu tanya kan? Iya.
Rasulullah SAW menjawabnya, 2 kilo itu semisal 2 gunung yang besar. 1 kilo, sedangkan 1 meja ini aja kalau kita nggak tahu lagi membawanya kita kayak mana. Apalagi 2 gunung yang besar. Pernah nengok gunung Everest? Pernah Pak? Ya kan? 1 gunung Everest, pahala kita nggak tahu lagi. Tambah lagi 2 gunung Everest. Ya tidak? Ya, Pak. Berapa banyak lagi pahala kita itu? Berarti pentingnya di jalan kita ini, apabila ada orang yang meninggal, maka kita marilah beramai-ramai untuk datang ke tempatnya dan melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang mana tadi kita sama-sama sudah mengetahui, barang siapa yang melaksanakan fardu kifayahnya, pahalanya bagaimana? Barang siapa yang meninggalkannya, sedangkan fardu kifayah tidak kita laksanakannya bagi orang yang meninggal, maka satu kampung itu loh semuanya dapat dosa. Tapi kita biarkan orang mati di bangkai di situ, ya kan? Ya, Pak. Terpaksa dilaksanakan fardu kifayah supaya kita dapat Pahala. sampai selesai dimakamkan kita mendapatkan berapa? 2 kilo. Apa 2 kilo? Gunung? Iya, gunung yang besar. Udah paham ya? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut dulu ke pantun. Bapak ada pantun. Menuntut ilmu telah dilakukan. Usai wisuda dapat ijazah. Tapi kita tangannya. Kita ulangi ya. Menuntut ilmu telah dilakukan. Usai wisuda dapat ijazah. Coba kawan kalian sebutkan apa hikmahnya sholat jenazah. Ayo sebutkan, siapa yang mau menyebutkannya? Satu orang aja. Oke, sebutkan. Perkenalkan nama saya Jason Dani dari kelas 8. Saya ingin mendapat BTN Bapak, yaitu ada nilai-nilai dan sosial di dalam pelaksanaannya. Iya, tenang dulu teman-teman. Jadi di situ sampai di situ nak, ada yang kurang mengerti? Ada yang kurang mengerti? Sudah pas semuanya? Betul, sudah pas? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Jadi selanjutnya kita bentuk kelompok dulu. Bapak akan memberikan tugas, tapi sebelum kita melaksanakan tugas kita bentuk kelompok dulu. Ayo, mana? Kita bentuk kelompoknya 1 orang 1 kelompok ini dari 12 orang ya. Jadi di sini kita sudah membentuk kelompok yang terdiri dari 1 kelompok 4 orang. Jadi kita buat nama-nama kelompoknya dulu ya. Ya, Pak. Nah, kita buat dulu nama kelompoknya ini kelompok mandiri atau kelompok 1 aja ya. Ya, Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Jadi untuk itu Bapak akan memberikan tugas yaitu mengenai sholat jenazah. Di sini ada soalnya ya. Ini ada 5 soal. Jadi ini nanti kalian hubung-hubungkan. Dihubung-hubungkan sampai mana yang pas. Entah nomor 1 ke nomor 5, nomor 2 ke nomor 1 ya. Setelah itu nanti akan kalian presentasikan di depan. Per kelompok aja nanti maju ya. Atau 1 orang aja, per kelompok aja ya. Kelompok aja, bagus. Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Ya, jangan lupa buat nama kelompoknya, anggotanya, dan nantinya akan Bapak kumpul setelah 15 menit. Selamat mengerjakan. Tapi apa?
Apa itu? Posisi iman pada jenazah perempuan. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan. Biasanya kan kalau laki-laki itu dia kalau perempuan itu bis. Baik, waktu sudah habis. Sudah siap semuanya? Sudah. Baik, coba Bapak cek dulu. Siap, sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Sudah, Pak. Sudah siap. Kelompok 3. Bagaimana? Masih coret-coret juga lagi? Oh, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil tugas kalian. Jadi kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Menurut pendapat kami, jumlah takbir sholat jenazah adalah 4 takbir. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Menurut pendapat kami, jumlah takbir sholat jenazah adalah 4 takbir. Posisi imam pada jenazah perempuan adalah posisi imam sejajar dengan kepala. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Menurut pendapat kami adalah jumlah takbir sholat jenazah 4 takbir. iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawabannya sempurna. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Persilakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai bagaimana posisi imam pada jenazah perempuan. Posisi imam pada jenazah perempuan yaitu sejajar dengan kepala. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 mempresentasikan tugasnya. Persilakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Niat jenazah perempuan adalah usolli ala hazihil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah. Dan ternyata jawaban anak-anak saya pada hari ini semuanya benar dan sudah memahami mengenai sholat jenazah. Semuanya dulu. Baik, untuk selanjutnya saudara kami tadi sudah sama-sama kita memperhatikan dan sudah menjelaskan selengkapnya mengenai sholat jenazah. Selanjutnya, ya tadi kita sudah sama-sama mempresentasikan mengenai mulai dari jumlah takbir sholat jenazah, posisi iman kepada jenazah perempuan, posisi iman pada jenazah laki-laki, dan niat jenazah laki-laki, niat jenazah perempuan. Jadi kesimpulannya adalah di sini jumlah sholat takbir jenazah itu berapa? 4. Posisi imam pada jenazah perempuan berada di sejajar dengan kepala. Kemudian posisi imam pada jenazah laki-laki adalah sejajar dengan niat jenazah laki-laki ada yang tahu? Udah paham tadi kan? Di sini dituliskan usolli ala hajar mayyiti arba'a fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Perempuan perbedaannya apa? Mayyitati. Usolli ala hajar mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai makmum tetap juga bacaannya makmum. Kalau laki-laki imam. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi supaya kita lebih paham lagi, marilah kita bersama-sama membuka buku halaman 101. Dan di sini ada tugas, ada 5 soal di halaman 101 supaya dikerjakan dan nanti akan Bapak kumpulkan. Ya, selamat mengerjakan. Sudah siap semuanya? Belum? Sudah. Sudah siap? Sudah. Jadi kalau sudah siap kumpul. Perwakilan kelompok mengumpul, perwakilan kelompok.
kelompok mengumpul. Ya, taruh sini aja. Ayo, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3. Ya. Dan ternyata sudah siap semuanya. Alhamdulillah. Jadi untuk itu mari kita tepuk tangan dulu supaya lebih semangat. Maka materi kita pada hari ini mengenai sholat jenazah dan seluruh rukun-rukunnya, seluruh pelaksanaannya, tata caranya sudah selesai kita paparkan hari ini. Jadi untuk itu kepada anak kami, Bapak sarankan pentingnya mempelajari sholat jenazah supaya kita paham tentang pahala-pahala yang kita dapat, dosa-dosa yang kita dapat apabila tidak melaksanakan. Jadi untuk itu seperti kepada kedua orang tua juga semua kita tahu hukumnya, bahwa kenapa dikatakan ini penting kita hafal, penting kita ketahui, dikarenakan orang tua nantinya apabila sudah wafat atau meninggal dunia, dia sangat berharap yang mengimani nantinya pada saat sholat jenazah adalah anaknya, kalau laki-laki anaknya, ya nak ya. Jadi begitu untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dimana nanti tugas-tugasnya Bapak koreksi dulu dan minggu depan akan lanjut. Jadi minggu depan kita akan Bapak akan kembalikan buku kalian setelah Bapak koreksi. Jadi untuk minggu depan lagi, untuk minggu depannya Bapak harap kalian baca-baca dulu di rumah supaya di situ nanti di minggu depannya akan kita paparkan kembali dengan baik materi-materi mengenai meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Jadi untuk itu jangan lupa supaya tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa sholat. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada diri kami, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini, jangan lupa langsung pulang kembali ke rumah masing-masing, jangan kemana-mana, langsung istirahat atau membantu orang tua ya. Baik, masukkan bukunya ke dalam tas masing-masing. Baik, sebelum kita pulang, tadi kita membuka dengan surah Al-Fatihah, mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Siapkan ketua. Kepada ketua, siapkan. Istai. Kum. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Sini aja dulu ya, penyalam ya. Jalan di sini, Bapak.